Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Lagunya judulnya apa, Mbak? Judulnya It's Good to See You Here With Me. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik semua yang di rumah. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sebelum kita masuk dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya firman-Nya bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dalam seminggu kebelakang kemarin. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita nyanyi lagu yang kedua ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita dengerin ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Ranti. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, merdeka! Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Bandung. Hari ini Mbak Ranti lagi baju merah-merah nih. Soalnya kita kan mau ngerayain 17 Agustusan besok. Jadi kita harus sukacita dan semangat. Apalagi hari ini kita mau nerima firman. Nah, sebelumnya kita mau doa dulu yuk sebelum kita dengerin firman. Kita mau tutup mata dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk semua berkat dan karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari Minggu ini kami
anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Bandung bisa merasakan sukacita Tuhan, karena hari ini kita bisa beribadah online. Dan kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin kami, anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas Samuel, kelas Yahya, dan kelas Daud. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami Bapa, agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang diberikan oleh kakak-kakak yang memberikan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai firman, ada teman kita yang mau bacain ayat emas. Yuk kita dengerin. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bulan pergi kemana? Ya mau liburan lah. Ih, orang lagi pandemi gini, jangan pergi jauh-jauh dulu. Orang perginya 2 tahun lagi. Nah adik-adik, kalau tadi Mbak Wulan lagi siap-siap buat melakukan perjalanan yang jauh, Mbak Wulan lagi nyiapin baju, Mbak Wulan lagi nyiapin perbekalan, lagi nyiapin alat-alat mandi. Walaupun perginya masih nanti, sekitar 2 tahun lagi atau setelah pandemi ini selesai. Nah, berarti mau nyeritain tentang seorang bapak yang dia juga lagi dalam persiapan untuk melakukan perjalanan yang jauh. Tapi misinya bukan buat liburan, misinya adalah buat menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Cerita ini berawal ketika Stefanus dihukum mati. Ketika Stefanus dihukum mati, banyak orang-orang percaya yang dianiaya. Dan akhirnya mereka pergi dari Yerusalem. Ada yang pergi ke Venesia, ada yang pergi ke Siprus, dan ada yang pergi ke Antioquia. Ketika mereka pergi ke tempat-tempat baru ini, orang-orang Yerusalem ini, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka selalu menyebarkan kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kabar sukacita, kalau Tuhan itu menyertai mereka, dan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Sampai akhirnya ada orang Siprus dan orang Kirene yang pergi ke Antioquia untuk menyebarkan kabar ini. Nah, dan orang-orang di Antioquia ini mereka semua menjadi percaya akan kabar tersebut. Dan berita kalau kabar Yesus sudah tersebar di Antioquia ini sampai di telinga orang-orang di Yerusalem. Nah, ketika itu para pemimpin-pemimpin jemaat di Yerusalem meminta Barnabas untuk melakukan perjalanan ke Antioquia. Mendengar hal itu, Barnabas senang sekali. Makanya Barnabas langsung siap-siap. Dia langsung ambil tas, dia langsung ambil pakaian, dia ambil alat mandi, dia bawa semua perlengkapan, perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Antioquia. Akhirnya perjalanan Barnabas dimulai. Perjalanannya dilalui panjang sekali. Dari Yerusalem ke Antioquia dilalui selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya Barnabas sampai di sana dan ia melihat kalau orang-orang di sana berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kemudian Barnabas dibuat takjub dengan melihat kasih karunia Allah. Ia sangat bersukacita. Ia kemudian menasihati mereka, orang-orang di Antioquia, untuk selalu setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yang bersukacita nggak hanya Barnabas saja, tapi juga orang-orang di kota itu. Ketika Barnabas datang, mereka sangat senang. Di tempat itu banyak orang yang bersukacita dan ingin belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Karena hal itu, Barnabas jadi tidak mau pulang lebih cepat ke Yerusalem. Barnabas memilih untuk tinggal di sana. Sampai suatu hari Barnabas mencari Saulus. Barnabas kemudian pergi ke Tarsus untuk mengajak Saulus bekerja sama, mengajar dan memberitakan Injil di Antioquia. Pikiran itu datangnya dari Tuhan untuk membuat mereka bekerja sama. Karena di Antioquia banyak orang Kristen yang baru dan yang ingin belajar tentang firman Tuhan. Kemudian Saulus terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Barnabas. Dan ia mau meninggalkan pekerjaannya membuat tenda, kemudian ikut Barnabas ke Antioquia dan bekerja sama untuk mengajarkan firman Tuhan dan menjadi guru Injil bagi jemaat di Antioquia.
Kemudian Barnabas dan Saulus tinggal bersama jemaat di Antiokhia selama 1 tahun. Dan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Lalu bagaimana dengan jemaat-jemaat di Yerusalem? Apakah Barnabas sudah lupa? Tentu enggak dong, justru Barnabas sering menceritakan kepada orang-orang Kristen di Antiokhia tentang orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, dan mereka saling mendoakan. Suatu hari, pemimpin jemaat di Antiokhia berkumpul untuk berbakti. Mereka berdoa dan berpuasa, yang artinya tidak makan sama sekali. Mereka hanya berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca firman. Mereka ingin mengetahui kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Barnabas dan Saulus diutus untuk memberikan kabar Injil kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Seperti halnya Ananias yang diutus oleh Tuhan ke Damsyik. Nah, adik-adik, walaupun perjalanan yang dilakuin oleh Barnabas dan Saulus sangat jauh, sangat panjang, dan mereka tuh gak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Mereka gak tahu di Antiokhia itu ada apa. Mereka gak tahu di perjalanan itu akan ada penjahat atau enggak. Mereka juga gak tahu kalau bahasa di Antiokhia itu seperti apa. Tapi mereka gak pernah takut, karena mereka percaya kalau Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang membimbing jalan mereka, untuk mereka bisa menyebarkan kabar sukacita kepada jemaat-jemaat di Antiokhia. Nah, terus gimana nih sama kita? Tuhan juga mau kita bagiin firman, kita bisa bagiin kabar sukacita seperti halnya Barnabas dan Saulus. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berdoa. Seperti jemaat-jemaat Antiokhia dan Yerusalem yang saling mendoakan, kita juga bisa loh saling mendoakan teman-teman kita, teman-teman baik itu di gereja, di sekolah, ataupun keluarga kita. Nah, adik-adik, sekian firman dari Mbak Ranti. Semoga firmannya bisa jadi berkat dan bisa ada terapkan di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa juga buat selalu ingat dan hafalin ayat emas kita hari ini. Sampai jumpa. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. He loves me. When I was up, I know He's real. When I was down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I was up, I know He's safe. When I was down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I was up, I know He's real. When I was down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Loves me, 'cause He loves me. Halo teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, aku mengucapkan terima kasih kepada Anya yang sudah memberikan persembahan pujian untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Anya. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan pujian, bisa langsung menghubungi Mbak Naomi ya. Untuk satu lagi pengumuman, nanti setelah ibadah selesai, tolong isi absen online yang ada di grup kelas masing-masing ya.
Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih Bapak karena Engkau telah menyertai kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu ini ya Bapak. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa selalu sehat di tengah pandemi ini, sehingga kami dapat bisa bertemu pada akhirnya setelah pandemi ini berakhir ya Bapak di rumah-Mu di gereja. Sebentar lagi kami akan undur dari hadapan-Mu, sertai kami selalu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.